Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat sore dan selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in the darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been so good. With every word that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 6 Februari 2022, pukul 18.00 WIB. Selamat sore jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mengukur suhu dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Selama berkebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 30 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 09.00 WIB, kolekta sebesar Rp18.253.000. Syukur sebesar Rp6.179.000. Persepuluhan sebesar Rp3.915.000 dan sarana fisik sebesar Rp547.000. Pukul 18 WIB, kolekta sebesar Rp9.987.000, syukur sebesar Rp1.182.000, persepuluhan sebesar Rp976.000 dan sarana fisik sebesar Rp562.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 18.00 WIB dilayani oleh Pendeta Nyonya N. Reviali. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonos dan Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Ibu Ellen Watimena dan Nona Grace Leinusa. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 6 Februari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hari yang mulia, itu
Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Mari dengan penuh sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Lukas pasal 5 ayat 10b, nats pembimbing kita. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami.
Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terbaca dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari mendahului pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selaku persekutuan umat Tuhan, saya hendak mengajak kita sekalian untuk mempersembahkan syukur, pujian, dan hormat kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh karena kasih dan rahmat-Nya, maka kita sudah dipelihara sampai di bulan yang kedua, bulan Februari tahun 2022 ini dengan segala baik. Memang perjalanan kita menapaki tahun 2022 ini masih panjang, dan kita pun sadar bahwa jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus dan aman. Kadang mendatar, kadang menurun, kadang juga menanjak, dan penuh kerikil-kerikil tajam. Dan yang karena itu, kita harus selalu waspada, sebab jika tidak, kita akan tersantuk dan jatuh. Namun kita percaya bahwa ketika kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan aman-aman saja, walaupun ancaman itu tetap datang. Salah satu ancaman yang belum hilang dari hadapan kita semua adalah pandemi COVID-19 yang kini mulai menyebar lagi, sehingga sebagai umat Tuhan, kita harus tetap berhikmat. Kita berhikmat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Hal ini penting sekali, saudara-saudara jemaat, sebab beriman kepada Tuhan Yesus lalu tidak berarti kita bisa berlaku semau dan sesuka hati kita. Justru iman itu harus terwujud dalam ketaatan kita terhadap segala aturan dan himbauan yang disampaikan kepada kita sekalian. Saudara-saudara jemaat, nats bacaan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ditetapkan untuk diberitakan di minggu ini dengan tema pemberitaan kuasa Yesus mengubah hidup. Tema ini hendak menegaskan kepada kita semua bahwa kuasa Yesus sungguh luar biasa. Kuasa Yesus sungguh hebat dan dahsyat.
kuasa Yesus itu menghidupkan. Dan kuasa Yesus mengubah dari ketiadaan menjadi yang ada. Dan hanya dengan kuasa Yesus, mujizat pun terjadi. Oleh karena itu, dengan kuasa Yesus itu pula, maka kehidupan kita sebagai umat Tuhan harus berubah, yaitu berubah dari yang tidak taat menjadi taat, berubah dari yang tidak setia menjadi yang setia, berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, berubah dari kurang berkualitas menjadi semakin berkualitas. Nah, kehidupan beriman seperti itulah tentu akan menghadirkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita ini menarik untuk disimak dan dijadikan pedoman dan tuntunan hidup kita sebagai umat Tuhan. Ceritanya sederhana sekali, namun banyak sekali nilainya bagi kehidupan beriman kita sebagai umat Tuhan. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret sambil mengajar orang banyak yang sedang mengerumuninya, karena mereka ingin sekali untuk mendengar firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai, di mana para nelayannya sementara membereskan perlengkapan mereka. Tuhan Yesus kemudian naik ke salah satu perahu dan menyuruh pemiliknya yang bernama Simon untuk menolak perahunya agak sedikit jauh dari pantai, supaya semua orang yang hadir saat itu dapat mengikuti dan mendengar berita firman yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus lalu memberi perintah kepada Simon untuk mendayung perahunya ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jalannya. Simon lalu merespons perintah Tuhan Yesus ini dengan berkata bahwa sudah semalaman mereka menjaring tetapi gagal mendapat tangkapan. Mereka tentu saja sudah lelah. Tetapi karena Yesus yang menyuruh, maka Simon menurutinya. Saudara-saudara jemaat, respons Simon ini memberi kesan yang kuat bahwa mereka memang lelah. Mereka lelah, tetapi karena mereka percaya kepada Yesus dan firman-Nya, maka mereka pun taat menuruti perintahnya. Jadi ketika iman mereka kepada Yesus mulai terbentuk setelah mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus, maka muncul pula semangat untuk terus berusaha, untuk terus mau bekerja keras. Dengan demikian, maka iman mereka telah mengalahkan keraguan mereka, iman mereka telah menghilangkan rasa lelah mereka semalaman itu. Dan hasilnya, sebagaimana yang dikisahkan di sini ialah bahwa ternyata
mereka memperoleh hasil tangkapan yang sangat banyak. Bahkan mereka sendiri pun tidak kuat untuk memanen hasil tangkapan mereka, sehingga memerlukan bantuan dari teman-teman mereka yang ada di darat, yang kemudian datang dengan perahu untuk turut membantu mengangkat jaring mereka atau jala mereka yang penuh ikan itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini hendak memberikan pembelajaran iman kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup dan sumber berkat itu, sanggup memelihara kehidupan kita semua dengan segala kelimpahan. Namun pertanyaannya ialah, mengapa ada begitu banyak orang Kristen di antara kita yang masa depannya berantakan, padahal mereka juga telah berdoa meminta pertolongan dari Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana sekali. Ialah karena ketika mereka gagal pada kali pertama, mereka tidak lagi punya harapan. Mereka tidak lagi bersemangat untuk mau berusaha. Bayangan kegagalan begitu kuat menghantui mereka sehingga mereka takut untuk memulai lagi. Padahal semua orang yang kini hidupnya berhasil itu justru karena mereka pernah gagal, bahkan gagal berkali-kali. Namun mereka mau belajar dari kegagalan mereka itu untuk lebih maju. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak orang Kristen yang selalu meminta mujizat Tuhan berlaku atas diri mereka. Tetapi mujizat itu tidak terjadi, sehingga membuat mereka menjadi kecewa dan putus asa, lalu berpaling kepada kuasa-kuasa roh jahat, ataupun menghalalkan berbagai macam cara demi terpenuhi keinginan mereka. Nah, ini disebabkan karena iman mereka statis. Mereka berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh mau berusaha. Mereka berdoa tetapi ketika gagal, mereka tidak bersemangat lagi untuk berusaha. Saudara-saudara jemaat, ingatlah bahwa mujizat itu bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita pun harus aktif berusaha untuk menyambut berkat Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita. Ingat pula bahwa Simon Petrus dan teman-temannya pernah gagal, dan mereka pun merasa sangat lelah. Tetapi iman mereka kepada Tuhan Yesus tidak kendor. Iman mereka tetap hidup, sehingga mereka menjadi bersemangat terus, walaupun dalam kenyataan bahwa mereka amat lelah. Mereka yakin bahwa mereka pasti berhasil, karena yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup dan sumber berkat. Nah, karena itulah maka mujizat pun terjadi atas usaha dan kerja keras Simon dan teman-temannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Akhir dari kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan Simon dan teman-temannya telah memberi perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Simon Petrus tidak hanya mengenal dirinya sebagai seorang berdosa yang telah dijamah oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka, yaitu Simon, Yohanes, dan Yakobus pun mengalami perubahan. Mereka yang tadinya adalah penjala ikan telah mengikut Yesus menjadi pemberita Injil. Dan kekuatan yang menumbuhkan iman dan semangat mereka adalah ajakan Tuhan. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita baca dalam ayat 10 tadi. Dan sejak itulah kehidupan Simon dan teman-temannya berubah hanya karena mereka sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus mesti berdampak pada perubahan hidup kita. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri menjadi yang bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus dan kuasa-Nya. Dari yang hanya mendengar pemberitaan Injil menjadi pemberita Injil. Nah, inilah panggilan Tuhan bagi kita semua, bahwa iman itu harus berdampak dan memberi pengaruh yang positif dalam kehidupan setiap orang Kristen dalam segala hal, baik dalam kehidupan rohani maupun jasmani. Ingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita semua supaya kita menjadi pemberita Injil. Dan menjadi pemberita Injil tidak berarti bahwa kita semua harus menjadi pendeta atau kita semua harus menjadi penatua dan diaken. Ya. Tetapi di dalam bidang pekerjaan apapun, di dalam profesi apapun, Tuhan mengutus kita semua untuk menjadi pemberita Injil Kristus yang setia di sana. Sebab tempat pemberitaan Injil Kristus itu tidak hanya di gedung gereja ansih, melainkan juga di rumah-rumah, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampus, di pasar, di laut, di darat, di udara, dan dimanapun. Dan untuk semuanya itu, marilah kita mendahuluinya dengan memberi hidup kita, memberi diri-diri kita, dituntun oleh Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita semua tetap memiliki iman yang kokoh dan semangat yang tangguh untuk mengubah kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain ke arah yang dikehendaki Tuhan, sehingga Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan di mana-mana. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. Amin.
Saya jemput jemaat berdiri dan kita akan mengaku iman kita secara bersama di hadapan Allah dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku iman kita kepada Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian solo Ibu Ellen Watimena. Disilakan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kiranya pujian yang saya bawakan akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus panggil katong semua untuk saling mengasihi, bukan baku marah. Tuhan memberkati kita semua. Bersaudara, mari jua Yesus panggil katong semua, mau hidup saling mengasihi, menyayangi satu dengan lain. Gandongge, mari jua hidup dalam kasih Tuhan. Sengada guna dan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Atau sambuan satu ganda sia dari dulu terlalu manis. Hidup baik dengan orang ganda janda baku marah satu dengan yang lain. Biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang katong semua. Dalam kasih Tuhan, sengada guna dan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Atau
satu dengan yang lain. Biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang katong semua. Atong semua satu jangan tiada ditolong terlalu manis. Hidup baik-baik dengan ganda, jangan aku marah satu dengan yang lain. Biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang katong semua. Biar susah atau senang, Tuhan Yesus sayang katong semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Persekutuan jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan.
jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini, dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian solo Nona Grace Lenusa disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat sore jemaat, shalom. Shalom. Kiranya lagu pujian yang kita bawakan dapat memberikan berkat dan kekuatan untuk saudara semua untuk memasuki usbu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menderikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangan yang sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangan yang sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah,
Terima kasih Nona Grace, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Hati dan pikiran kita arahkan kepada Allah di dalam Kristus. Kita persembahkan doa kita kepadanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di sepanjang kehidupan ini. Di saat ini kami datang selaku persekutuan anak-anak Tuhan. Kami bersekutu bersama Tuhan di dalam gedung gereja Maranatha ini. Dalam ibadah ini Tuhan, seraya mempersembahkan pujian syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan rahmat Tuhan bagi kami semua, sehingga kami terpelihara dengan selamat sampai di hari Minggu pertama di bulan Februari 2022 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa. Kami bisa selamat dari berbagai tantangan, cobaan, dan ancaman, termasuk pandemi COVID-19 yang masih terus menyebar sampai hari ini. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami binasa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar bersama. Firman Tuhan mengingatkan kami tentang betapa pentingnya hidup beriman kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup dan sumber berkat. Dan iman itu harus berdampak dan memberi pengaruh dalam perubahan hidup dan pembaruan hidup. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan jadikan firman ini sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasi dan motivasi dalam menumbuhkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami semakin teguh di dalam iman, dan terus bersemangat untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang setia melalui bidang pekerjaan apapun, melalui profesi apapun, dimanapun dan di waktu kapanpun. Ya Tuhan, kami datang dengan pergumulan-pergumulan kami bersama seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, maupun yang berada di rumah-rumah mereka. Kami berdoa bagi semua anak-anak, dari bayi dalam kandungan ibu sampai orang tua lanjut usia, para janda, para duda, para jompo, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang karena kelemahan mereka ada di dalam penjara, bahkan jemaat yang susah dan yang menderita. Kami berdoa untuk mereka semua, kiranya berkat kasih karunia dan rahmat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan jemaat. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan dalam bidang pekerjaan apapun, dalam profesi apapun. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, sehingga keberkatan Tuhan itu akan selalu menjadi bahagian dalam hidup mereka untuk disyukuri dan bisa menjadi saluran berkat bagi sesama mereka yang sangat membutuhkan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa juga untuk berbagai pergumulan anak-anak Tuhan. Kiranya diberkati Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih dan berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan sejati. Bahkan mereka yang karena kelemahan ada di dalam penjara, Tuhan pun lawat mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk masa depan semua anak-anak kami dalam bangku-bangku pendidikan, baik dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi.
Kami pun berdoa bagi semua anak-anak muda yang sementara berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 ini maupun di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Kami hanya berdoa dan berharap kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap juang anak-anak kami ini. Sebab hanya di dalam Tuhan dan bersama-sama Tuhan, juang-juang mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati yang terbaik, yang terindah untuk masa depan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa untuk tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada seluruh hamba pelayan di Gereja Protestan Maluku, di Klasis Kota Ambon secara khusus dan jemaat-jemaatnya, para penatua, para diaken, tua agama, pengurus sektor unit wadah-wadah organisasi pelayanan, ada badan-badan pembantu, sub-sub komisi, ada tim-tim, ada panitia-panitia. Doa kami berdoa untuk mereka semua. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada hamba-hambamu, dan tuntunlah mereka dengan Roh Kudus, agar mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, melayani dengan rendah hati. Doa kami Tuhan untuk gereja sedunia, Gereja Protestan Maluku secara khusus, para pemimpin gereja dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka, berikan mereka hikmat ilahi, supaya mereka dapat memimpin gereja ini ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap event gerejawi di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat pun. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati, supaya biarlah seluruh pekerjaan pelayanan untuk pengembangan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini kiranya dapat berjalan dalam tuntunan dan penyertaan kasih sayang Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa Bapa untuk dunia ciptaan-Mu, termasuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Kami berdoa untuk semua pemerintah kami, dari arah pusat sampai ke pelosok-pelosok. Pemerintah di Provinsi Maluku dan Kota Ambon secara khusus, dan seluruh jajaran yang ada, TNI dan Polri. Tuhan sertai dan berkati mereka di dalam tugas-tugas pemerintahan, bahkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan, terutama berbagai ancaman, termasuk ancaman pandemi COVID-19 ini. Apapun upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Bapa, Tuhan berkenan memberkatinya. Sebab hanya di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu dapat teratasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kami. Kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan damai. Kehadiran Tuhan pun menolong kami semua sebagai para pelayan dalam melakukan tanggung jawab pelayanan ini sesuai peran dan fungsi kami masing-masing. Bahkan semua unsur, semua orang yang boleh berperan terlibat menopang ibadah ini, baik itu singers, kantoria, pemain musik, kolektan, bahkan penyanyi solo, Ibu Ellen dan Nona Grace. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada bersama kami sehingga kami boleh melakukan tanggung jawab pelayanan ini. Bila ada yang salah yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami, dan berkenan Tuhan memberkati supaya ibadah ini mendatangkan berkat dan sukacita untuk kami semua bawa pulang, masuk ke tengah-tengah hidup dan kehidupan kami sepanjang usbu baru di bulan Februari 2022 ini. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Allah dimanapun kami berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, Sang Pemberi berkat yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan Tuhan. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Jemaat. Selamat mensyukuri kasih Tuhan, memasuki usbu kerja yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.